wabarakatuh. Halo semuanya, saya Sendriawani. Di sini kami dari kelompok 2, yaitu ada Raka dan Yatni, akan mempresentasikan pengembangan aplikasi laundry berbasis teknologi. Seperti yang kita tahu bahwa jasa laundry ini semakin berkembang pesat. Banyak orang yang mengandalkan jasa ini untuk menghemat waktu dan tenaga. Namun masih banyak kendala dari pemilik usaha seperti pencatatannya manual, lalu juga sulitnya melacak status cucian dan juga kurangnya interaksi dengan pelanggan. Di sisi lain, banyak pelanggan yang ingin layanan yang lebih cepat, mudah diakses, dan juga transparan. Mereka mengharapkan fitur seperti pemesanan online, lalu juga pelacakan pesanan real time, dan juga berbagai metode pembayaran. Oleh karena itu, aplikasi laundry ini menjadi solusi yang potensial untuk mengatasi masalah-masalah tersebut. Dari latar belakang tersebut, kita bisa menyimpulkan permasalahannya seperti kurangnya efektivitas pelayanan jasa laundry dalam mempromosikan usahanya, lalu juga bagaimana pelayanan jasa laundry dalam memberitahukan apa saja layanan yang ada di jasa laundry dan juga harga yang ditawarkan. Lalu bagaimana supaya sistem pemesanan dapat lebih mudah pelanggan, dan juga bagaimana desain aplikasi laundry dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan harapan pelaku usaha serta pelanggan. Dari permasalahan tersebut, penelitian ini memiliki tujuan utama seperti merancang sistem agar pelanggan dengan mudahnya mengakses informasi tentang layanan dan juga harganya. Lalu mengembangkan sistem pemesanan berbasis teknologi sehingga pelanggan bisa memesan di mana saja dan kapan saja. Lalu membuat aplikasi dengan fitur yang ramah pengguna agar mudah digunakan semua kalangan. Penelitian ini memiliki manfaat bagi 3 pihak utama. Yang pertama yaitu bagi peneliti menambah wawasan tentang pengembangan aplikasi dan juga memahami tantangan di industri laundry. Lalu untuk bagi pemilik jasa laundry, memudahkan promosi, mempercepat proses operasional, dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Lalu untuk bagi pelanggan, memudahkan pemesanan laundry dengan fitur digital yang lebih praktis. Lalu selanjutnya ada ruang lingkup. Dalam perancangan aplikasi ini ada beberapa batasan yang perlu diperhatikan. Yang pertama, aplikasi ini belum menggunakan tampilan GUI yang kompleks dan belum terhubung dengan database. Lalu yang kedua, fitur yang dikembangkan meliputi layanan utama seperti pemesanan, daftar pesanan, serta sistem pembayaran. Selanjutnya itu metode penelitian. Untuk mengembangkan aplikasi ini, kami menggunakan 2 metode utama. Yang pertama adalah metode pengumpulan data. Kami observasi langsung ke pemilik usaha, yaitu Laundmart yang ada di Mekarwangi. Lalu juga kita melakukan wawancara untuk mendapatkan informasi langsung dari pemilik laundry tentang tantangan dan kebutuhan mereka. Lalu yang kedua yaitu proses perancangan sistem. Yang pertama, analisis kebutuhan, memastikan aplikasi sesuai dengan kebutuhan pengguna. Lalu ada perencanaan fitur, menentukan fitur utama agar tetap sederhana tapi bermanfaat. Lalu ada pemrograman, membangun aplikasi sesuai rancangan. Lalu ada pengujian sistem, mengecek apakah semua sistem berjalan dengan baik. Lalu pengembangan dan pembaruan, menyempurnakan aplikasi berdasarkan hasil uji coba dan masukan pengguna. Untuk mencari data, kami melakukan wawancara di Maxpress Laundromat pada hari Senin 23 Desember 2024 untuk mencari seputar informasi jasa laundry. Narasumber pihak laundry yang kami wawancarai adalah Riana Kusumawardani. Dari hasil wawancara didapatkan tersedia beberapa layanan di Maxpress Laundromat, yaitu
self-service, drop-off, setrika, dan cuci bed cover. Untuk self-service, ada cuci saja dan cuci kering, tidak termasuk setrika. Untuk drop-off, ada cuci kering lipat dan cuci kering setrika. Di sini juga menyediakan jasa untuk setrika saja dan cuci untuk bed cover single, double, dan jumbo. Selain itu, di sini ada dua, yaitu layanan reguler dan ekspres. Untuk layanan reguler, paling lambat 2 hari kerja, dan untuk ekspres itu bisa sehari jadi, biasanya 2-3 jam sudah beres. Untuk self-service, cuci saja itu dihargai 15.000 per 5 kilo, dan untuk cuci kering 30.000 per 5 kilo. Kalau untuk drop off, untuk cuci kering lipat di harga 35.000 per 5 kilo, dan untuk cuci kering setrika 45.000 per 5 kilo, jasa setrika 45.000 per kilo, bed cover atau lainnya itu tergantung ukuran. Kalau untuk ukuran single, harganya 30.000 per pieces, ukuran double 40.000 per pieces, dan untuk jumbo 50.000 per pieces. Laundry ini tidak menyediakan jasa antar jemput. Untuk proses pelayanan dimulai dari penerimaan barang, pencatatan jenis dan jumlah layanan, kemudian pencucian sesuai jenis layanan, pengeringan, penyetrikaan, pelipatan, dan pengemasan untuk pengembalian. Untuk banyak pelanggan itu bervariasi, biasanya per hari 20 sampai 35 pelanggan. Untuk mengatur sistem antrian, pelayanan pelanggan dilayani sesuai urutan kedatangan, tapi untuk Laundry Express diproses lebih cepat meski pelanggan reguler datang lebih dulu. Kalau ada kerusakan dari pihak laundry akan diganti rugi, tapi kalau rusak dari awal itu tidak akan diganti. Dan di sini tidak ada sistem otomatis seperti mesin tagging atau pemberian barcode. Mockup aplikasi pelayanan Laundry Express Laundromat. Terdapat 5 menu, yaitu tampilan layanan, tambah pesanan, daftar pesanan, pembayaran, dan keluar. Pilih satu untuk melakukan pelayanan, nanti akan muncul output untuk memilih layanan apa saja yang mau dipilih, seperti cuci kering, setrika, dan lainnya. Pilih 2 untuk menambah pesanan, akan muncul output untuk memilih tambah pesanan yang akan dipilih. Pilih 3 untuk melihat daftar pesanan laundry, maka nanti akan muncul output terkait daftar pesanan yang sudah dipilih. Pilih 4 untuk melakukan pembayaran, maka akan muncul output terkait pembayaran yang telah ditentukan di pesanan sebelumnya. Untuk input layanan terdapat 2, yaitu input layanan yang akan dipilih dan kembali. Untuk input layanan yang akan dipilih ada satuan dan kembali. Pilih 1 untuk memilih satuan. Dalam tambah pesanan ada input nama pelanggan, nomor handphone, dan berat pakaian. Pilih satuan, pembayaran, dan kembali. Dalam mockup aplikasi satuan, ada cuci saja, cuci kering, cuci setrika, cuci kering lipat, setrika, bed cover single, bed cover double, bed cover jumbo, jas gaun, atau dress pesta. Pilih 1 untuk melakukan laundry cuci saja, pilih 2 untuk melakukan laundry cuci kering, pilih 3 untuk memilih laundry cuci setrika, pilih 4 untuk memilih cuci kering lipat, pilih 5 untuk memilih setrika,
pilih 6 untuk memilih bed cover single, pilih 7 untuk memilih bed cover double, pilih 8 untuk memilih bed cover jumbo, pilih 9 untuk jas, gaun, atau dress pesta. Selanjutnya dalam flowchart ada mulai, setelah itu menu. Terdapat 5 komponen, yaitu tampilan layanan, tambah pesanan, daftar pesanan, pembayaran, dan keluar. Pilih menu tampilan layanan, maka akan muncul beberapa layanan yang tersedia di dalam laundry, seperti cuci saja 15.000 per 5 kilo, cuci kering 30.000 per 5 kilo, cuci setrika 45.000 per 5 kilo, cuci kering lipat 35.000 per 5 kilo, setrika 30.000 per 5 kilo, bed cover single 30.000 per pieces, bed cover double 40.000 per pieces, bed cover jumbo 50.000 per pieces, jas, gaun, atau dress pesta 30.000 per pieces. Pilih menu tambah pesanan, akan muncul data nama panggilan, nomor HP, berat badan, dan pilih layanan. Pilih daftar pesanan, maka akan muncul nama pelanggan. Jika memilih bayaran, maka akan muncul total bayar dan metode pembayaran. Terdiri 2 metode, yaitu tunai dan transfer. Pilih keluar, maka akan selesai. Oke, di sini lanjut ke implementasi, yang dimana implementasi ini tuh memungkinkan pengguna untuk melakukan beberapa aktivitas terkait layanan laundry, seperti menambah pesanan, menampilkan daftar pesanan, melakukan pembayaran, dan memilih berbagai jenis layanan laundry. Dan di sini juga saya akan menjelaskan komponen-komponen utama dari programan ini dan fungsinya untuk masing-masing. Lalu di sini ada private static list pelanggan, yang dimana daftar pelanggan itu adalah sebuah array list yang berfungsi untuk menyimpan data pelanggan yang telah melakukan pemesanan layanan laundry. Lalu di sini ada private static double, yang dimana itu diskon yang diberikan kepada pelanggan jika berat pakaian itu lebih dari 5 kg akan mendapatkan diskon, yaitu 10%. Lalu di sini ada private static class pelanggan, yang dimana itu kelas untuk menyimpan data terkait pelanggan yang meliputi nama, yang kedua tuh string no handphone yang menambahkan atribut no handphone. Yang ketiga ada double, berat pakaian dalam kilogram atau pieces. Lalu di sini ada double harga, yang dimana harga layanan laundry tersebut. Lalu di sini ada string layanan, jenis layanan yang akan dipilih. Lalu ada bolehan sudah bayar, itu untuk status apakah pembayaran sudah dilakukan atau belum. Lalu di sini ada publik pelanggan, yang seperti udah dijelaskan tadi, yang berisi itu string nama, string handphone, double berat pakaian, double harga, string layanan. Lalu di sini ada kelas untuk menangani layanan laundry, private static class layanan laundry yang deklarasi menghitung harga laundry berdasarkan layanan dipilih, yaitu hitung harga. Fungsi ini juga menghitung total harga laundry berdasarkan berat pakaian dan jenis layanan yang dipilih. Dan yang sudah dijelaskan tadi, setiap layanan memiliki harga yang berbeda dan diskon 10% jika berat pakaian lebih dari 5 kg. Lalu di sini ada beberapa tampilan layanan yang fungsinya itu untuk menampilkan daftar layanan laundry yang tersedia. Mungkin di sini kita akan jelaskan untuk switch layanan pertama itu ada case 1. Yang pertama itu cuci saja. Untuk harga totalnya itu 15.000 per 5 kilo. Lalu di sini ada case 2-nya, pilihan kedua, cuci kering dengan harga 30.000. Lalu yang ketiga itu ada cuci setrika, yang dimana itu 45.000 untuk per 5 kilogramnya. Yang keempat itu ada cuci kering lipat, yang harganya itu 35.000. Dan di sini juga ada setrika, untuk harganya itu 30.000. Untuk yang keenam itu ada bed cover single yang harganya itu 30.000. Lalu di sini ada bed cover double yang harganya
per 5 kilo pakaian itu 40.000. Lalu ada bed cover jumbo yang harganya itu sampai 50.000. Dan yang terakhir itu ada jas gaun atau dress pesta yang itu harganya itu 30.000 per piecesnya. Lalu di sini ada default yang dimana itu sistem kalau tidak diinput dengan benar itu layanan itu tidak valid. Lalu di sini menampilkan daftar layanan. Jadi di sini tuh ada beberapa tampilan layanan laundry yang kita buat. Yang pertama itu layanan laundry. Ada 9 layanan laundry ini juga. Terus selanjutnya di sini ada fungsi untuk memproses pembayaran, yang dimana private certificate bayar pelanggan. Yang fungsi ini juga menangani proses pembayaran pelanggan baik tunai maupun transfer. Jika pembayaran sudah dilakukan, fungsi ini akan memberitahu bahwa pembayaran itu telah diterima. Lalu di sini untuk fungsi main juga, yaitu menyediakan menu untuk berbagai aksi yang dapat dipilih pengguna, seperti menampilkan layanan, menambah pesanan, melihat daftar pesanan, melakukan dan keluar dari aplikasi. Dan di sini juga ada switch untuk metode pembayaran. Di sini kita ada yang pertama, yang case 1 itu pembayaran tunai telah diterima, case 2-nya pembayaran melalui transfer telah diterima, yang ketiganya metode pembayaran tidak valid. Lalu yang tadi udah disebutin yaitu public static void main, yang dimana itu bisa kita ulang lagi, menyediakan menu untuk berbagai aksi yang dapat dipilih pengguna, seperti beberapa menampilkan tampilan layanan, tambah pesanan, daftar pesanan, yang keempat pembayaran, lalu yang kelima itu keluar aplikasi. Di sini mungkin kita bisa jelasin untuk switch pilihan. Yang case 1 tuh layanan laundry, yaitu tampilan layanan. Yang kedua tuh system out, yang dimana itu masukkan nama pelanggan untuk membaca baris kosong setelah next in. Yang kedua itu ada system out print, yang dimana itu memasukkan nomor handphone pelanggannya. Yang ketiga itu masukkan berat pakaian dalam kilogram. Lalu tampilan layanan yang tersedia itu ada dari 1 sampai 9 layanan. Dan di sini lalu di sini mungkin saya akan menjelaskan diagram alur programan yang kita buat. Yang pertama tuh pengguna memilih menu 1 untuk melihat layanan laundry. Yang kedua itu pengguna memilih menu 2 untuk menambahkan pesanan dan memasukkan data pelanggan serta jenis layanannya. Yang ketiga, data pesanan disimpan dalam daftar pelanggan. Yang keempat, pengguna dapat memilih menu 3 untuk melihat daftar pesanan yang ada. Yang terakhir, pengguna dapat memilih menu 4 untuk melakukan pembayaran. Di sini mungkin lanjut aja untuk ke outputnya. Nah, untuk outputnya di sini yang pertama itu ada langsung ke menu pelayanan laundry, yang dimana itu menu pelayanan laundry itu ada 4. Yang pertama itu ada tampilan layanan, yang kedua ada tambah pesanan, yang ketiga daftar pesanan, yang keempat pembayaran, yang kelima lalu keluar. Mungkin di sini kita langsung aja pilih menu 1, yang dimana itu menampilkan beberapa layanan 1 sampai 9 yang tadi udah dijelasin. Nah, di sini kita klik nomor 1, yang dimana klik nomor 1 tuh langsung menampilkan sebuah output, yang dimana layanan laundry itu banyak, ada 9 pilihan. Yang pertama itu cuci saja, yang per 5 kilonya 15.000, cuci kering yang per 5 kilonya 30.000, cuci setrika yang per 5 kilonya 45.000, yang cuci kering lipat yang per 5 kilo 35.000, dan masih banyak lainnya untuk beberapa tampilan layanan laundry. Lalu di sini kita lalu menampilkan sesudah menampilkan layanan laundry, langsung kita untuk menambahkan pesanan yang akan kita pesan. Kita ketik 2 lalu enter. Di sini muncul masukkan nama pelanggan, contohnya kakak, lalu masukkan nomor handphone yang akan kita buat, contohnya 08 876543.
Lalu juga di sini masukkan berat pakaian dalam kilogram. Mungkin di sini kita akan memasukkan per 6 kilo. Nah, di sini lalu kita dialihkan untuk memilih layanan-layanan yang akan kita pilih. Contohnya kita akan memilih pelayanan nomor 4 nih, yang dimana itu nomor 4 itu isinya cuci kering lipat yang per 5 kilonya itu 35.000. Ketik 4. Nah, di sini langsung ada tampilan seperti pesanan untuk kakak dengan layanan cuci kering lipat telah diterima. Untuk total harga itu jadi 189.000, dan untuk nomor handphonenya itu langsung tertera lagi. Nah, lalu kita setelah itu dikembalikan lagi untuk ke menu pelayanan. Lalu kita melihat untuk daftar pesanannya itu ketik 3. Nah, untuk ketik 3 tersebut lalu muncul nama kakak untuk nomor handphone 09876543. Untuk berat pakaian yang dipilih itu 6 kilo atau per pieces. Untuk pelayanan itu cuci kering lipat dengan harga 189.000. Untuk status pembayarannya ini karena belum dibayar. Lalu kita ketik 4 untuk melakukan proses pembayaran. Masukkan nama pelanggan untuk pembayaran yang tadi kita udah masukin kakak. Nah, lalu di sini ada dua pilihan untuk metode pembayaran seperti tunai atau transfer. Kita pilih untuk transfer aja. Nah, lalu di sini pembayaran melalui transfer telah diterima. Pembayaran ini untuk kakak berhasil diproses. Lalu ketika kita udah melakukan pembayaran, kita akan langsung keluar aja dari menu pelayanan ini. Ketik 5. Lalu di sini terima kasih, sampai jumpa kembali untuk pelayanan aplikasi laundry kami. Mungkin dari saya implementasi untuk codingan tersebut cukup sekian. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.